Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pedas semua, salam petani cabai dan khususnya cabai loker, umumnya taman salam cabai seluruh Indonesia. Baiklah, di sini saya terlebih dahulu mengucapkan maaf kepada kita semua bahwasanya banyak di antara teman-teman yang bertanya, bro kok kontennya sekarang hampir kayaknya kayak hilang. Bukan ada masalah yang lain, bukan saya bosan untuk berbagi, cuma ada sesuatu hal akhir-akhir ini dalam kesibukan pribadi saya. Sekali lagi saya minta maaf. Dan di sini saya akan menjawab semua pertanyaan yang ada masuk ke dalam YouTube saya, bahwasanya eh, apapun kendala-kendala yang terjadi, yang ditemukan oleh petani terutama di daerah Kepulauan Jawa, juga di Sumatera daerah Jangkat, juga ada pertanyaan dari Sumatera Utara. Baiklah, di sini sahabat pedas semua, saya berada di tanaman cabai loker saya. Bahwasanya ini cabai loker saya telah seharusnya saya sudah panen, tetapi sekarang khusus untuk tanaman cabai sekarang diserang wabah lalat buah. Dalam hal ini saya sendiri pun masih mengadakan percobaan-percobaan, mudah-mudahan percobaan-percobaan ini akan berhasil nantinya. Nah, baiklah, salah satu pertanyaan yang datangnya dari Kepulauan Jawa, bahwasanya Pak, apa sih kelebihan dan keunggulan loker? Nah, di sini boleh kita sahabat pedas semua perhatikan. Ini cabai sudah berbuah 60-75%. Nah, ini buah awalnya telah habis diserang lalat buah, telah saya ambil kemarin. Nah, di sini buah kedua, dan ke atasnya juga putihnya sebanyak, dan di atasnya juga masih mengeluarkan bunga yang sangat banyak. Itulah salah satu keunggulan dari bibit loker tersebut. Dan juga ada pertanyaan dari Provinsi Jambi, juga berasal dari daerah Jangkat. Pak, ketinggian cabai loker itu sampai maksimalnya sampai berapa sih? Nah, ini boleh kita perhatikan. Saya ketinggian saya 164. Nah, ini tanaman cabainya. Kalau dengan rawatan yang maksimal, insya Allah tanaman cabai loker itu akan bisa mencapai 2 meter. Nah, ini memang di awal saya coba untuk menekan, target saya cuma hanya 150 cm, tapi nampaknya penekanan saya bukan gagal sih, cuma tidak sesuai dengan target. Dia masih mencapai 164 cm. Di sini juga saya sampaikan bahwanya dalam perawatan cabai, varietas apapun yang kita pakai, itu bukan tergantung daripada pestisida ataupun di awal ataupun nutrisi yang kita pakai. Yang paling mendasar itu adalah perawatan atau pengolahan lahan sebelum kita mengadakan penanaman tanaman tersebut. Nah, di sini juga ada pertanyaan dari Sumatera Utara, Pak, gimana sih pengolahan lahan yang baik untuk tanaman cabai, varietas apapun yang kita pakai? Baiklah, di sini walaupun varietas apapun yang kita pakai, untuk tanaman cabai itu dia sangat membutuhkan unsur hara yang cukup. Tidak perlu banyak, yang penting cukup. Baiklah, untuk pengolahan lahan awal, andai kata kita memakaikan kohe atau kotoran hewan, apapun yang kita pakai, kotoran ayam, sapi, kambing, dan lain sebagainya, yang terpenting di dalam hal ini fermentasi pupuk kandang tersebut harus matang dengan sempurna. Dan selanjutnya, setelah kita mengaplikasikan pupuk kandang tersebut, kita harus membiarkan terlebih dahulu setelah ditimbun dan pemberian mikroorganisme. Kita harus menimbun pupuk kandang tersebut agar amoniaknya tidak naik dan pematangannya sempurna di lahan yang terbuka. Nah, dan setelah itu, sebelum pemasangan mulsa, kita harus memberikan kepada tanah untuk pengolahan yang baik. Kita harus memberikan yang istilahnya dilomit
walaupun di awal kita memakai dilomit atau kapur tanah yang biasa kita pakai, kita kalau bisa ditambahkan dengan dilomit cair. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum pemasangan mulsa, saya anjurkan juga pada sahabat pedas semua, kita harus memakai umit asid dan pulpit asid. Nah, kita bicara di umit asid dan juga kita bicara di pulpit asid. Ada sebagian pada sahabat pedas semua, ini berasal dari daerah Lampung. Dia menanyakan begini, Pak, apa sih fungsi umit asid dan apa juga sih fungsinya pulpit asid? Nah, di sini ini sepengetahuan saya. Maaf sebelumnya kalau salah tolong ditambahkan. Karena saya hanya tamatan SLTP, tapi pengalaman saya dapatkan secara praktek langsung. Umit asid itu berfungsi untuk membongkar unsur hara yang terkandung di dalam tanah. Unsur hara yang selama ini tersimpan di dalam tanah, yang dikunci oleh unsur logam yang ada di dalam tanah, seperti besi atau seng, yang terkunci di dalam tanah tersebut akan dibongkar oleh umit asid tersebut. Selama ini kita memakaikan pupuk kimia secara berlebihan, apakah itu bisa kita pastikan pupuk kimia yang kita pakai itu akan berfungsi secara 100%, akan terurai secara 100%. Tidak ada yang bisa menjamin, saudaraku sekalian. Setidaknya pendapat saya dan menurut pengalaman saya yang saya perhatikan, pupuk kimia yang kita pakai, yang kita aplikasikan kepada lahan kita, apalagi dengan dosis yang tinggi, paling banyak keserap oleh tanaman tersebut 40-60%. Nah, jadi 60 ataupun 40% lainnya, kemanakah pergi unsur hara yang kita berikan kepada tanaman tersebut? Itulah yang menjadi harta karun di dalam tanah kita. Itulah yang tersimpan di dalam tanah kita, dikunci oleh unsur tembaga yang ada di dalam tanah kita. Nah, apabila kita mengaplikasikan umit asid, maka unsur hara yang terkandung dalam tanah yang tersimpan menjadi harta karun selama ini akan dibongkar, yang dinamakan umit asid tersebut. Dibongkar seutuhnya oleh umit asid tersebut. Nah, kita bicara di pulpit asid. Setelah kita mengaplikasikan umit asid, kenapa kita juga harus memakai pulpit asid? Nah, di sini setelah dibongkar oleh umit asid tersebut, unsur hara yang tersimpan di dalam tanah dibongkar oleh umit asid, maka pulpit asid ini akan menjaga unsur hara yang telah dibongkar oleh umit asid agar tidak terkuras oleh hujan misalnya, dengan di dalam cuaca-cuaca yang sangat ekstrim. Nah, pulpit asid fungsinya untuk umit asid fungsinya untuk membongkar, dan pulpit asid fungsinya untuk menjaga. Nah, sebanyak apakah yang harus kita memakai pulpit asid dengan umit asid tersebut? Itu ada sebagian juga pertanyaan dari kawan-kawan. Itu tergantung, disesuaikan dengan kondisi dan keadaan setempat. Nah, setelah kita memakai umit asid, pulpit asid, apakah kita harus masih memakai pupuk kimia lagi? Ya, jawabannya ya, memang kita harus memakai pupuk. Tapi usahakanlah pemakaian pupuk kimia itu dengan dosis yang rendah. Kenapa saya katakan demikian? Kita sama tahu, kita sama-sama mendengar, kita sama-sama mengerti untuk saat ini bahwasanya harga pupuk untuk saat ini sangat-sangat mahal. Jadi kita harus mensiasatinya dengan mengurangi pemakaian pupuk kimia tersebut dengan menggunakan pulpit asid dan umit asid tersebut. Mungkin itulah untuk sementara. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.